Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kintalan 2, karena di sini Ibu Kepala Sekolah SDN Kintalan 2 dalam halangan, jadi kita dalam forum ini hanya para guru, Bu ya. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat meskipun banyak kegiatan, terutama di bulan Agustus ini yang menguras tenaga kita juga pikiran kita. Nah, untuk kali ini kita sempatkan, terima kasih telah disempatkan waktunya untuk menghadiri atau meluangkan dalam pemaparan program pembelajaran yang berbasis proyek pada PJUK yang saya susun. Di sini sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu saya minta tolong, mohon Pak Dian untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Dian. Sebelum kita mulai untuk pemaparan program yang saya susun ini, kita karena dari pagi kita sudah menghadapi peserta didik yang bermacam-macam, tentu saja kita lelah ya Bu ya, lelah. Nah untuk itu mari kita sejenak melepaskan otot-otot kita. Dan saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri sejenak. Begini Bapak Ibu, kita santai saja ya, kita santai di sini, nggak usah tekan. Kita juga sama-sama sharing di sini karena ini di dalam komunitas belajar sekolah. Kita akan sharing di sini, tapi sebelumnya supaya kita lebih semangat, lebih konsentrasi dan lebih istilahnya bisa fokus dalam kegiatan hari ini, kita mulai dengan ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Ada kata, 5 kata, atau biasanya itu angka 1 sampai 5, tapi ini saya ganti dengan kata. Kata dari dam, ding, dung, deng, dong. Jadi huruf vokal ya. Dang, ding, dung, deng, dong. Tetapi tidak hanya itu. Nanti perkataan ini diucapkan disertai dengan gerakan tangan dan kaki. Ya, disertai dengan gerakan tangan dan kaki. Saya contohkan. Kemudian lama-kelamaan akan hitungannya semakin lama semakin berkurang sampai terakhir dam. Ya, saya contohkan dam, ding, dung, deng, dong. Kaki kanan juga dam, ding, dung, deng, dong. Dam, ding, dung, deng, dong. Dam, ding, dung, deng, dong. Dam, ding, dung, deng. Dam, ding, dung, deng. Dam, ding, dung, deng. Dam, ding, dung, deng. Dam, ding, dung. Dam, ding, dung. Dam, ding, dung. Dam, ding, dung. Dam, ding. Dam, ding. Dam, ding. Dam, ding. Dam, 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 dam. Bisa ini Bu? Insya Allah bisa. Jadi terlalu bisa. Baik, kita mulai ya Bu. Siap? Pakai percobaan? Langsung. Baik. 1, 2, 3. Dan dung deng dong, dan dung deng dong, dan dung deng dong, dan dung deng dong, dan dung deng, dan dung deng, dan dung
berbagi praktik baik tentang program pembelajaran berbasis proyek dalam PJUK. Saya namakan ini proyeknya adalah Ayo Main Yuk, integrasi permainan tradisional dalam pendidikan gerak. Jadi di sini tujuannya untuk dalam Kombel itu kan kita memfasilitasi pembelajaran PJUK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Jadi komunitas di dalam sekolah itu gunanya adalah memfasilitasi peserta didik yang nantinya akan berkembang untuk pembelajaran untuk peserta didik. Jadi peran peserta didik ini sungguh diharapkan. Jadi bukan guru yang berperan aktif, tetapi peserta didik yang harus berperan aktif. Mulai dari cara dia mengeluarkan suaranya atau ide-idenya, kemudian memilih pilihannya, bagaimana dia akan melaksanakan pilihan ide-idenya tadi, kemudian dengan adanya kepemilikan. Jadi dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah dipilihnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pun latar belakang dari proyek yang saya susun adalah, mungkin ini terlalu banyak kata-kata mungkin ya Bu. Nah, intinya di sini adalah SDN Kintelan 2 itu di sini beberapa budaya yang beragam, ya kan? Tetapi seringkali kurang memanfaatkan aset budaya tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam pemetaan aset yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa SDN Kintelan 2 memiliki akses ke berbagai permainan tradisional yang kaya akan nilai budaya. Tetapi implementasinya dalam pendidikan gerak masih sangat terbatas. Fasilitas yang dimiliki juga mendukung seperti lapangan atau halaman bermain yang cukup luas dan ruang terbuka yang memadai. Misalnya kita ada ruang yang di sebelah sekolah kita, ini merupakan aset kita ya Bu. Aset kita bisa kita manfaatkan. Fasilitas yang dimiliki juga mendukung itu tadi. Kemudian kekurangan dalam hal penggunaan aset lokal sebagai bagian dari pendidikan gerak. Kemudian permainan tradisional yang merupakan bagian integral dari budaya lokal itu belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi kemudian ada pengamatan lagi, survei dan pengamatan peserta didik, orang tua dan guru menunjukkan bahwa ketertarikan yang tinggi terhadap permainan tradisional, tetapi sering tidak ada kesempatan untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Ya, di sini keterampilan motorik dan sosialisasi tentang kegiatan aktivitasnya itu tentang budaya masih kurang ya Bu ya, masih kurang karena terpengaruh untuk teknologi zaman sekarang. Nah, untuk itu program ini memberikan peserta didik kesempatan untuk menyuarakan permainan tradisional favorit mereka. Jadi dia akan menyuarakan di sini. Dia akan memilih permainan tradisional yang mereka sukai. Kemudian mereka terlibat dalam pemilihan permainan yang akan diterapkan. Peserta didik akan diberi pilihan dalam menentukan jenis permainan tradisional yang akan mereka mainkan. Ini memberikan mereka rasa kontrol atas pengalaman belajar mereka dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam aktivitas pendidikan gerak. Nah, peserta didik juga akan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Ini akan membantu mereka merasa memiliki peran penting dalam program dan memotivasi mereka untuk lebih aktif berpartisipasi. Dan ini juga selaras
dengan program P5 kita yang bertemakan kearifan lokal dan mengangkat tentang permainan tradisional, ya Ibu. Jadi inilah latar belakang sehingga saya menyusun program proyek ini. Kemudian ada pun tujuannya. Tujuan program ini, satu, mengintegrasikan permainan tradisional dalam pendidikan gerak. Jadi dengan permainan tradisional ini kemampuan motoriknya diintegrasikan dalam suatu pendidikan gerak. Kemudian yang kedua, memberdayakan peserta didik dalam belajar. Memberdayakan di sini sesuai dengan student agency-nya tadi, dia bisa menyuarakan dengan memilih dan merasa memiliki. Dari situ mereka menjadi istilahnya dia bertanggung jawab akan peran dia dari memilih, kemudian melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dan itu akan merangsang mereka menjadi pembelajaran itu akan menjadikan kebermaknaan pada mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik, sosial, dan kerjasama peserta didik. Tentunya kalau permainan tradisional itu dalam proyek ini dibutuhkan diskusi kelompok. Memang itu dalam pemilihan, karena kalau individu nanti proyeknya akan terlalu banyak dan memakan waktu yang terlalu banyak. Jadi nanti itu saya proyeknya berkelompok gitu. Jadi untuk meningkatkan keterampilan motoriknya juga waktu mendemonstrasikan, kemudian meningkatkan keterampilan sosialnya, dia dalam berdiskusi bagaimana sikap dia dalam mengutarakan pendapatnya, kemudian merumuskan masalahnya dan menyelesaikan masalah itu sampai dengan dia mempresentasikan proyek mereka. Kemudian ketiga, memupuk rasa bangga terhadap warisan budaya lokal. Tentu saja dengan adanya proyek tentang budaya ini secara otomatis mereka akan bangga bahwa saya mempunyai kearifan lokal atau budaya yang ternyata mengasihkan untuk dijadikan suatu permainan. Tidak hanya budaya itu menyangkut adat ataupun pakaian, tetapi permainan juga termasuk budaya yang perlu dilestarikan. Baik. Selanjutnya, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini Ibu, permainan tradisional terintegrasi dalam pendidikan gerak dalam kurun waktu 1 semester. Jadi saya selaraskan dengan rencana P5. Nah ini proyek ini termasuk kegiatan kokurikuler. Jadi di luar jam pelajaran. Di luar jam pelajaran ini termasuk kegiatan kokurikuler. Kemudian untuk yang kedua, peserta didik aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta merasa memiliki peran penting. Yang tadi itu adalah student agency. Jadi mereka merasa kepemimpinannya ada. Jadi dia jadi dia bisa bebas menyuarakan, kemudian membuat pilihan dan merasa memiliki. Nah, di situ melibatkan peserta didik juga dalam mendemonstrasikan permainan dan memberi masukan tentang aktivitas yang membantu mereka dalam keterampilan motorik. Jadi setelah merencanakan, terus melaksanakan program ini secara bertahap, mereka akan mendemonstrasikan dari pilihan permainan tradisional yang sudah
sudah dipilih dan ditelaah, mulai dari memilih, mencari informasi tentang permainan ini, bagaimana cara memainkannya. Setelah itu dia bisa mendemonstrasikan di dalam suatu forum. Di sini nanti akan alurnya itu saya setiap hari Sabtu setelah setelah senam, biasanya senam bersama atau jalan itu. Jadi nanti ada strukturnya kembali, kemudian saya lakukan lagi. Terjadi peningkatan keterampilan motorik kasar dan halus. Setelah mendemonstrasikan, otomatis nanti kan ada perbaikan. Dia akan memperbaiki motorik kasarnya menjadi diperhalus. Nah, menjadi terukur melalui penilaian sebelum dan sesudah program. Jadi sebelum program nanti intinya keterampilan motorik kasarnya ini, motorik kasar ini kan tidak pengetahuan motorik kasar ini belum sampai ke penghalusan. Nanti setelah program ini diharapkan ini sudah sampai penghalusan motoriknya. Kemudian yang berikutnya, peningkatan keterampilan sosial dan kerjasama peserta didik dan terukur melalui observasi dan penilaian. Jadi mereka nanti melaksanakan kelompok, berdiskusi, mencari data itu secara kelompok. Jadi diharapkan di situ kerjasama anak-anak itu bisa terlihat dan terlaksana dengan baik. Kemudian peningkatan pemahaman dan apresiasi peserta didik terhadap warisan budaya lokal yang terukur melalui kuesioner dan diskusi. Jadi ini ada beberapa. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas. Di sini itu tadi nama programnya yaitu Ayo Main Yuk, integrasi permainan tradisional dalam pendidikan gerak. Kemudian ada skala program atau kegiatan. Program ini untuk kelas 4, 5, dan 6. Kenapa kok kelas bawah enggak? Gitu kan? Saya rasa untuk kelas bawah ini nanti merasa kesulitannya pada pencarian informasi tentang permainan tradisional. Kemudian mereka belum bisa mendeskripsikan bagaimana cara dia melakukan permainan tradisional tersebut. Jadi kenapa saya program ini untuk kelas 4, 5, dan 6, saya rasa untuk kelas 4, 5, dan 6 ini sudah mampu bisa membuat suatu panduan untuk istilahnya dalam mempraktekkan permainan tradisional itu, sehingga mereka bisa mendemonstrasikan, mempresentasikan kepada khususnya nanti warga sekolah SDN Kintalan 2. Kemudian ada juga ruang. Di sini pengaturan programnya dilihat dari ruangnya, ada program akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Jadi nanti pelaksananya akan dilakukan di halaman sekolah secara berkelompok seperti itu. Kemudian juga di ruang kelas, juga nanti menggunakan ruang kelas kalaupun memang diperlukan di ruang kelas untuk misalnya di sini ada pemaparan atau memberikan edukasi video hanya untuk merangsang anak-anak, oh seperti ini loh permainan tradisional, sehingga mereka itu bisa ada pandangan untuk menciptakan atau bukan menciptakan ya, istilahnya memberikan pilihannya. Saya akan menampilkan permainan tradisional yang bagaimana. Jadi ada pandangan, ya.
Jadi ada permainan tradisional itu yang seperti ini, adapun permainan yang biasa dilakukan itu apakah termasuk permainan tradisional, kan seperti itu. Jadi kemudian juga di area ruangan yang memadai untuk aktivitas fisik, kita bisa menggunakan area di sebelah sekolah kita yang masih lapang. Jadi nanti kalaupun tidak memadai di halaman, kita bisa mengalihkan di lapangan sebelah SD kita. Kemudian waktu pelaksanaan, jadwalnya ini, program ini merupakan kegiatan kokurikuler. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan kokurikuler yang akan dilaksanakan selama 1 semester dengan kegiatan mingguan. Jadi kegiatannya dilaksanakan secara 1 minggu sekali setiap hari Sabtu, ya. Di situ frekuensinya 1 sesi per minggu itu saya buat 1,5 jam, jadi 1,5 jam. Mulai dari jam 8.30 sampai 10 pagi. Setelah ada pembiasaan setiap akhir bulan di hari Sabtu. Ya, itu. Kemudian anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi, tentunya di sini adalah guru PJOK. Kemudian perannya adalah apa sih? Yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum. Terus tentang permainan tradisional. Kemudian memfasilitasi kegiatan. Karena tugas guru di sini adalah memfasilitasi, ya Bu. Kita hanya memfasilitasi. Yang berperan adalah peserta didik. Ya. Kemudian dan melakukan evaluasi. Setelah kita lakukan, tentunya kita akan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Jadi dari kegiatan itu kita evaluasi dan refleksi di situ. Jadi nanti kita bisa mengoreksi apa kekurangan kita, apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangi di situ. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah ini perannya mendukung, ya, mendukung program dari segi administratif dan penganggaran. Kalau tidak ada persetujuan dari kepala sekolah, program ini pun tidak akan terlaksana. Dan kolaborasinya ini beliau memberikan persetujuan dan dukungan resmi tadi. Jadi kalau tidak ada dukungan dan persetujuan dari kepala sekolah, program ini tidak akan berjalan. Kemudian selanjutnya adalah guru kelas. Nah, guru kelas ini berperan mengintegrasikan aktivitas permainan tradisional dalam pembelajaran di kelas dan mendukung peserta didik dalam aktivitas luar kelas. Di guru kelas ini perannya di sini kan bukan hanya di mapel PJOK saja, nanti bisa lintas mapel, ya Bu ya. Jadi mapel ini bisa masuk ke mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini dalam menyusun panduan permainan, peraturan permainan itu Bu ya. Nah itu, jadi menyusun panduan permainan. Kemudian bisa masuk ke dalam juga seni budaya, tentang geraknya, tentang apa itu, bisa pakai, Bu saya boleh gak kalau waktu demonstrasi pakai kostum misalnya, kostum daerah boleh, itu bisa masuk ke seni budaya dan yang lain juga. Kemudian kolaborasi juga memantau perkembangan. Jadi saya mohon nanti bantuannya kita bersama-sama memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik tentang program yang dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah peserta didik. Tentunya peserta didik ini adalah peran penting. Ya, peserta didik ini menjadi peserta aktif dalam program. Jadi memberikan umpan balik juga. Mungkin dalam teman sejawat saling memberikan umpan balik dan terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan aktivitas.
Kolaborasinya bagaimana? Nah, memberikan suara, tadi sudah memberikan ide-idenya, kemudian dan memberikan pilihan. Pilihan berarti apa yang akan dibuat dalam proyek itu. Permainan tradisional apa yang akan dibuat dalam proyek ini. Serta berperan dalam pelaksanaan kegiatan tentunya. Dia akan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan. Kemudian orang tua wali murid. Orang tua ini berperan mendukung program di rumah. Di rumah juga dia akan berperan. Misalnya seperti ini. Anak di rumah, peserta didik itu mencari informasi berupa mungkin wawancara, ngobrol-ngobrol biasa dengan orang tuanya, tanya-tanya permainan tradisional itu yang bagaimana, seperti itu. Jadi dukungan orang tua itu juga penting dan memberikan umpan balik juga untuk peserta didik yang akan melaksanakan proyek. Kolaborasinya bagaimana? Mereka terlibat dalam kegiatan promosi dan acara penutup program misalnya. Mendukung, bisa juga Bu mendukung dalam finansialnya, ya juga kalau orang tua, ya seperti itu. Kemudian rencana implementasinya, perencanaannya yaitu membuat jadwal kegiatan dan rencana detail implementasi. Kemudian pelaksanaan, yaitu melaksanakan sesi kegiatan mingguan dengan dukungan dari semua anggota komunitas belajar. Jadi semua anggota komunitas belajar ini ya kita sebagai anggotanya. Jadi saya perlu dukungan dari Bapak Ibu anggota komunitas belajar sekolah di SDN Kintelan 2 ini. Kemudian fasilitas diskusi dan evaluasi secara rutin. Fasilitas diskusi, jadi diskusi itu secara rutin sehingga tidak ada suatu program ini terlewatkan gitu. Evaluasi dan tindak lanjut, tentu saja evaluasi dan tindak lanjut ini penting, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan orang tua. Yang berikutnya adalah melakukan penilaian hasil program dan membuat laporan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Selanjutnya yaitu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini tentang kapasitas sekolah, kemampuan, ya Bu. Fasilitas dan infrastruktur. Di sini sudah tersedia lapangan. Lapangan olahraga ini saya bilang bukan lapangan sepenuhnya lapangan, tapi halaman ya Bu ya. Halaman sekolah untuk pelaksanaan permainan tradisional yang membutuhkan ruang terbuka. Jadi anak itu bisa bebas untuk mendemonstrasikannya. Kemudian alat peraganya, sekolah sudah memiliki beberapa alat peraga yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita memanfaatkan kelebihan aset di sekolah kita, yaitu bisa kita aset based thinking, ya. Di situ kita memanfaatkan kelebihan aset di sekolah kita untuk mengembangkan suatu pembelajaran yang bermakna tentunya dan berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini ada seperti tali pramuka bisa kita pakai ya Bu ya. Ada bola, di situ ada bola, macam-macam bola, bola kecil maupun bola besar, dan rintangan kecil bisa pakai untuk yang paralon itu bisa kita pakai dengan kon. Itu bisa kita pakai jika ada proyek yang membutuhkan peralatan. Tetapi untuk selebihnya, untuk peralatan nanti bisa disediakan oleh siswa sendiri. Jadi kan mereka menciptakan atau memberikan pilihan kepada melaksanakan pilihannya sendiri. Jadi mereka yang tahu apa yang diperlukan, peralatan yang diperlukan, dan bagaimana cara mereka bermain di situ. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentunya para guru
kepala sekolah, baik itu guru PJOK maupun guru kelas, kemudian peserta didik juga, ya, karena peserta didik ini merupakan sumber daya manusia di sekolah yang paling penting dan mempunyai peran aktif. Kemudian yang ketiga adalah komunitas dan mitra. Komunitas kita adalah orang tua atau wali murid sebagai mitra kita di sekolah yang bisa mendukung pembelajaran sehingga tercapai semua tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kemudian yang keempat, ketersediaan sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan di sini materi edukasi. Di sini sudah ada perpustakaan, mereka bisa menggunakan perpustakaan sebagai sumber dari belajar mereka untuk mencari mungkin dari sejarah ataupun makna dari permainan tradisional bisa dicari di perpustakaan tersebut. Kemudian teknologi komputer dan proyektor yang dapat digunakan untuk menampilkan video dan presentasi tentang permainan tradisional serta untuk dokumentasi kegiatan. Jadi nanti mungkin videonya untuk hanya memberikan wawasan awal. Yang kedua, untuk presentasi anak-anak bisa membuat sebuah video, kayak video tutorial untuk melaksanakan permainan tradisional itu, ataupun nanti secara langsung, ya Bu ya. Kemudian dari pernyataan dan kapasitas yang dimiliki kelas, lanjut ke rencana evaluasi. Nah, di sini tujuan evaluasinya adalah mengukur efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian menilai dampak program terhadap keterampilan motorik, sosial, dan apresiasi budaya peserta didik. Jadi dia bisa mengapresiasikan budaya, bagaimana menurut mereka budaya itu. Jadi peserta didik bisa langsung menilai budaya, ternyata budaya ini mengasihkan, bukan budaya itu untuk orang tua, biasanya kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi area untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi tentunya peserta didik, guru PJOK, guru kelas, kepala sekolah, dan wali murid. Alat pengumpulan data. 1. Kuesioner. Kuesioner ini tujuannya untuk mengumpulkan data kuantitatif dari peserta didik mengenai kepuasan, pemahaman, dan keterlibatan mereka dalam program. Kemudian isinya pertanyaan terkait pengalaman mereka dengan permainan tradisional, keterampilan yang diperoleh, dan persepsi terhadap program. Metodenya disebarkan secara online atau dalam bentuk cetak. Kalau secara online biasanya kan via WA, seperti itu ya Bu, untuk kuesioner. Tapi kalau tidak memungkinkan ya dalam bentuk cetak kita sebarkan ke peserta didik langsung. Kemudian yang kedua, wawancara. Tujuannya mendapatkan umpan balik mendalam dari guru, kepala sekolah, dan orang tua mengenai implementasi dan dampak program. Isinya pertanyaan terbuka mengenai efektivitas program, tantangan, dan rekomendasi untuk perbaikan. Metodenya wawancara semi struktural dilakukan secara tatap muka. Kemudian refleksi peserta didik, tujuannya untuk mengidentifikasi bagaimana peserta didik merasakan dan memproses pengalaman mereka selama pelaksanaan program. Kemudian isinya terdiri dari refleksi pribadi atau kelompok mengenai permainan yang mereka sukai, keterampilan yang dikembangkan, dan pemahaman tentang budaya lokal. Kemudian metodenya ditulis oleh peserta didik dan dikumpulkan di akhir program. Jadwal evaluasi bulanan, kegiatan pengumpulan kuesioner dari peserta didik dan survei dari staf-staf di sini, maksudnya adalah Bapak Ibu guru, ya Bu.
Kemudian jadwal akhir setiap bulan selama periode program. Kemudian evaluasi akhir program, kegiatannya wawancara mendalam dengan staf atau bapak ibu guru, kepala sekolah, orang tua dan tokoh budaya jika ada. Ya, pengumpulan refleksi peserta didik dan data dari survei akhir. Kemudian jadwal setelah program selesai selama 1 minggu untuk analisis data. Jadi setiap minggu kita analisis datanya. Kemudian kita kumpulkan di akhir semester. Gitu Bu. Analisis data dan tindak lanjutnya. Analisis datanya ini data kuantitatif, analisis statistik dari kuesioner dan survei untuk menilai ketercapaian tujuan program. Data kualitatif, analisis tematik dari wawancara dan refleksi untuk memahami pengalaman dan dampak program. Tindak lanjutnya bagaimana? Berupa laporan, yaitu membuat laporan evaluasi yang merangkum temuan dan rekomendasi. Selanjutnya juga ada diskusi, jadi mengadakan pertemuan dengan anggota komunitas ini, kemudian membahas hasil evaluasi dan rencana perbaikan. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, menurut saya ini tantangan yang bisa kita hadapi adalah sekolah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, alat atau dana yang diperlukan untuk melaksanakan program permainan tradisional ini. Mungkin alat kita mungkin tadi sudah ada, yang ada kita manfaatkan, yang belum ada bisa kita modifikasi. Ya, jadi pemanfaat sumber daya yang ada ini memaksimalkan penggunaan fasilitas yang dan alat sudah ada di sekolah, seperti modifikasi peralatannya Bu, lapangan juga serta ruang kosong di sebelah sekolah. Kemudian penggalangan dana ini biasanya kalau dari BOS itu kan bagaimana Bu Nuri? Dari BOS kalau dengan program-program seperti ini dari BOS bisa dianggarkan untuk pembelajaran. Oh ya, tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak untuk dianggarkan dalam program ini. Jadi nanti bisa, kalaupun bisa untuk sponsor atau donasi dari wali murid itu lebih baik ya. Untuk meminimalisasi pengeluaran sekolah. Kemudian kolaborasi dengan orang tua tentang pengadaan alat dan bahan yang akan digunakan. Misalnya alatnya itu membutuhkan sesuatu yang harus dimodifikasi. Bagaimana kalau kita kalau peserta didik sendiri memodifikasi mungkin agak kesulitan. Jadi bisa minta bantuan kepada orang tua. Jadi bisa membantu, orang tua pun bisa berpartisipasi aktif. Kemudian proses pengambilan keputusan ini juga yaitu evaluasi sumber daya yang ada dan identifikasi kebutuhan tambahan. Jadi kita mengidentifikasi apa sih yang akan dibutuhkan lagi. Yang fasilitas yang ada itu seperti ini. Seandainya nanti ada yang perlu dibutuhkan itu apa? Jadi kita mengidentifikasi dari pilihan permainan tradisional yang telah dipilih oleh peserta didik tadi. Kemudian yang kedua diskusikan. Jadi mendiskusikan rencana penggalangan dana dan kolaborasi dengan paguyuban sekolah dan kepala sekolah ini. Ini nanti persetujuan tentang dana ini sangat rawan ya Bu ya. Jadi nanti kita perhatikan untuk dananya juga. Jika di sekolah tidak bisa penuh, jadi kita bisa memperolehnya dengan meminta bantuan atau donasi dari paguyuban sekolah ya Ibu, ataupun donasi dari wali murid secara pribadi kalaupun ada, seperti itu. Kemudian menetapkan rencana pemanfaatan sumber daya yang ada dan implementasikan solusi dengan melibatkan semua pihak terkait. Jadi jika kita mencari solusi, lebih baiknya kita melibatkan semua pihak yang terkait.
agar tidak ada terjadi suatu kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi kericuhan dan bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini. Saya rasa ini adalah yang terakhir, Bapak Ibu. Barangkali di sini ada masukan dari program yang saya susun sehingga nantinya bisa kita laksanakan bersama-sama tanpa adanya suatu kendala yang berarti. Barangkali dari Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Monggo. Ada? Barangkali dihubungkan dengan P5-nya. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Saya udah baca deh. Ya. Mungkin untuk kegiatan P5 tentang tema kita sekarang tentang kearifan lokal, yaitu permainan tradisional. Nah, mungkin ini kan baru semester awal lah. Mungkin ini buat pengalaman saja, ya. Ini mungkin saya itu juga sudah memulai kuliah di kelas saya. Saya pertama kemarin itu saya sudah mengumpulkan paguyuban untuk berkolaborasi untuk pemberitahuan juga tentang pembelajaran setahun ke depannya itu bagaimana di kelas 2 itu. Dan saya juga sudah memberitahu tentang pelaksanaan P5-nya juga, dan saya kemarin sudah memberitahu ke paguyuban kalau saya itu ingin di dalam kelas ini ada permainan tradisional, karena anak sekarang itu kalau bermain, apalagi bermain permainan tradisional itu sudah tidak mengenal. Nah, saya mengingatkan, saya ingin di pojok sebelah timur itu ada tempat untuk permainan tradisional. Entah itu nanti di pojok itu diberi permainan dakon, bekel, atau ular tangga atau lain sebagainya. Dan alhamdulillah paguyuban langsung membelikan peralatan tersebut, Bu. Dan tadi sudah saya coba untuk ke anak-anak, ternyata anak-anak untuk bermain dakon saja itu tidak tahu bagaimana prosedur permainannya. Akhirnya saya memberitahu caranya seperti ini dan alhamdulillah anak-anak bisa dan sangat senang untuk bermain tradisional tersebut. Terima kasih. Mungkin ini sebagai pengalaman saja ya. Terima kasih Ibu Nurin. Memang Ibu, untuk saat ini memang peserta didik ini masih Bu, belum mengenal permainan tradisional. Yang dikenal hanyalah game-game di gadget-gadget itu ya Bu ya, game online seperti itu. Jadi saya juga terus terang, biasanya kalau saya menerapkan permainan tradisional di dalam lapangan, di luar kelas misalnya ya, saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Jadi main apa ini Bu? Nah, gitu. Terus saya jelaskan, mulai dari awal sampai akhir. Kadang itu anak itu pengertiannya itu cukup lama karena mungkin belum terbiasa melihat, belum terbiasa melaksanakan. Memang tidak kalau melaksanakan karena belum tahu ya Bu ya. Jadi istilahnya kalau di dalam kelas ada permainan itu mungkin sifatnya masih sifat tidak begitu memerlukan banyak gerak ya. Jadi nanti kalau di sini kan kita sudah terapkan, misalnya ada perlombaan, di sini ada perlombaan terompak panjang, itu kan juga termasuk permainan tradisional. Karena di sini juga di kecamatan kita juga sudah istilahnya mengembangkan permainan tradisional itu dalam sebuah lomba
lomba setiap SD. Jadi perwakilan setiap SD. Di sini juga ada hadang, kemudian ada terompa panjang. Yang tahun lalu juga ada apa namanya? Egran, ya, egran. Nah itu. Semoga saja dengan program ini anak-anak itu bisa mengenal, kemudian melaksanakannya baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga memberikan ingatan pada mereka. Saya dulu pernah main ini. Jadi warisan budaya itu tidak akan punah. Nah, harapannya bisa ditularkan kepada mungkinlah di masa datang, mungkin anak cucunya, meskipun teknologi sudah semakin baik, semakin zamannya sudah semakin canggih, tetapi jangan sampai melunturkan budaya tradisional kita, karena nenek moyang kita itu di situ banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Ya, saya rasa dari ini tadi, apakah ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Mungkin? Oh, sementara pas. Ya, sementara pas. Terima kasih ya Bu, dapat saya simpulkan bahwa program saya ini diterima Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Semoga program saya ini bisa mendukung kelancaran dan memberikan kebermaknaan pada peserta didik, sehingga tujuan kita adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman yang berharga serta memberikan kebermaknaan tidak hanya sekarang tetapi untuk sepanjang hayat mereka. Ya Bu, terima kasih untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup, bisa kita S-Breaking, ada yang bisa memimpin S-Breaking? Mungkin Bu Nurib sebagai penutup ini. Ya, kita semangat semua ya, meskipun alhamdulillah sudah hampir selesai. Nah, kita tepuk semangat tetapi memakai dang ding 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 dung dung dung. Hampir sama dengan S-Breaking yang awal ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melaksanakan S-Breaking ini. Tepuk semangat. Dang ding 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 dung dung dung. Dang ding 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 dung dung dung. Se bisa ya? Bisa. Iya. Mungkin sambil berdiri. Iya. Harus bisa ya Pak ya. Aha-ahanya Pak Dian ya. Kita mulai ya. Semangat mengakhiri acara apa? Oh ya, presentasi program KKG PJOK. Ya, semangat PKG PJOK. Ya. Tepuk semangat. Dang ding 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 dung dung dung. Dang ding 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 dung dung dung. Se terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah bersama
Bapak Ibu, sebelum kita menutup pemaparan program pembelajaran proyek BPK ini, saya minta untuk penutup, ya, untuk penutup doa. Saya minta Bu Ika untuk menutup doa. Baiklah Bapak Ibu, acara sudah berakhir. Semoga membawakan berkah dan manfaat bagi kita semua dan juga untuk anak-anak. Acara ini kita tutup dengan doa. Silakan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika telah memimpin penutup. Ya, acara kita telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf apabila dalam perkataan dan pemaparan saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.